Banyak orang yang ngira kalau misalkan kita nabung di rekening bank, di celengan, atau di bawah kasur, bisa bikin kita makin tambah kaya. Padahal jawaban aslinya, ini adalah cara tercepat buat lo jadi miskin. Kenapa bisa gitu? Gue bakal jelasin kenapa nabung di 3 tempat ini adalah cara tercepat buat lo jadi miskin. Bayangin lo udah capek-capek nabung bertahun-tahun, tapi udah mempersiapkan perencanaan finansial, ketika momennya itu udah datang, uang itu nggak cukup. Gue yakin lu yang udah nabung bertahun-tahun pasti pernah ngalamin hal ini. Walaupun lu udah ngitung secara presisi di tahun-tahun sebelumnya. Ini terjadi karena dalam ekonomi ada yang namanya itu inflasi. Inflasi ini hampir selalu terjadi setiap tahunnya di satu negara. Bahkan di Indonesia juga pasti hampir selalu terjadi. Apa sih sebenarnya inflasi ini? Inflasi adalah ketika uang yang lo punya, daya belinya itu menjadi melemah. Makanya ketika lo udah capek-capek nabung bertahun-tahun, ketika momennya datang, uang itu gak cukup. Di sini bakal langsung kasih contoh gimana sih inflasi ini bisa ngegrogoti nilai uang yang lo punya. Misalnya, dalam 10 tahun lo itu udah nabung 100 juta. Buat momen apalah whatever, buat lu dapetin 100 juta ini, lu udah nabung di celengan ayam. Pertanyaannya, berapa sih nilai real atau daya belinya dari uang 100 juta ini di tahun 2026? Misalnya, lu udah nabung untuk dapetin 100 juta ini di tahun 2016. Dan tepat di tahun 2026, udah terkumpul lah sebesar 100 juta. Yang dimana jaraknya 10 tahun. Sekarang, lu bisa lihat berapa sih nilai inflasi di satu negara itu. Misalnya, gua ngasal aja, kita ambil angka 5%. Dalam ekonomi, ada konsep yang namanya itu time value of money. Yang dimana time value of money itu secara simpelnya adalah uang hari ini nilainya lebih besar dibandingkan uang di masa depan. Di sini kita akan bicara soal inflasi dulu aja. Kita belum bicara soal perang, geopolitik, krisis, dan yang lainnya yang mempengaruhi ekonomi satu negara. Kita bakal bicara sesuatu yang hampir selalu terjadi aja tiap tahunnya. Untuk menghitung berapa sih daya beli yang bisa kita dapetin dari uang 100 juta ini di masa depan, kita bakal menggunakan rumus time value of money, yang dimana present value sama dengan future value dibagi 1 tambah R pangkat T. Nah, R ini adalah inflasi dalam satu negara itu, yang dimana tadi adalah 5%, dan T ini adalah tahun berjalannya. Jadi, ketika kita menghitungnya, 100 juta tadi, ini adalah nilai uang di masa depannya, dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 10. Dan kita akan mendapatkan hasil 61.391.xxxxx. Nah, di sini udah kita lihat kalau misalkan nilai uang 100 juta sekarang di 10 tahun ke depan itu hanya bernilai sekitar 61 jutaan. Yang dimana ini tuh terjadi ketika lu menyimpan uangnya atau menabungnya itu di celengan ataupun di ATM. Yang dimana uang di sini itu diem aja, gak bergerak sama sekali, dan gak bisa ngalahin inflasi, gitu. Sampai di sini, gua harap lu udah paham konsepnya seperti apa, lu udah mengerti kenapa nabung di celengan itu adalah sebuah kesalahan yang bikin uang kita itu malah berkurang, padahal kita rutin nabung selama 10 tahun. Dan semoga dengan adanya video ini, makin banyak orang yang sadar kalau misalkan menabung itu lebih baik kita ke aset produktif seperti deposito, reksadana, saham, dan yang lain sebagainya. Tapi untuk konsep awal gue harap lu udah mengerti kenapa menabung di celengan itu adalah sesuatu yang salah, dan ilmu ekonomi manapun tidak membenarkan hal itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lu suka video ini, lu bisa like video ini, dan kalau misalkan lu rasa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, lu bisa bagiin ke keluarga lu, ke teman-teman lu, ataupun ke orang sekitar lu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini buat dapetin update selanjutnya. See you next time.